Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fi farada syiyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, karunia, rahmat serta hidayahnya kepada hamba-hambanya. Kita sebagai manusia harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu berupa nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan masih banyak nikmat-nikmat lain yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kita sebagai umat manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Kita memiliki akal, fisik, dan rohani yang mampu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tujuan kita hidup tak lain dan tak bukan yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita kesempatan pada sore kali ini untuk mendengarkan tausiah singkat sebelum berbuka puasa di bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia. Manusia merupakan sebab diciptakannya manusia pertama kali. Manusia yang mampu rela berkorban untuk umatnya dan demi kemajuan Islam di masa mendatang. Yang mengajarkan dasar keislaman sehingga banyaknya penganut Islam pada masa sekarang. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memajukan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Para hadirin pencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Oleh karena itu hadirin, untuk meningkatkan keimanan kita dalam puasa Ramadan kali ini, sebelum itu marilah kita melakukan penyempurnaan ibadah terlebih dahulu sesuai dengan judul tausiah yang kita angkat pada sore kali ini, yaitu penyempurnaan ibadah dan keimanan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Para hadirin rahimakumullah. Beribadah itu dikerjakan dengan 4 hal. Yang pertama, syariat. Syariat yaitu membenahi diri sendiri. Sebelum melakukan penyempurnaan ibadah, kita harus membenahi diri sendiri terlebih dahulu. Introspeksi diri dari hal-hal agar tidak terjadinya suatu kebatilan dalam kehidupan. Beribadah secara syariat dikerjakan dengan tubuh, yaitu masih berupa kekosongan karena belum terisi dengan jiwa, hati maupun rasa. Yang kedua, tarekat, yaitu mengenali diri sendiri. Beribadah secara tarekat yaitu dengan hati. Maksud di sini ialah kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hati kita. Walaupun Allah tidak terlihat wujudnya, kita harus mampu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa. Yang ketiga, hakikat. Hakikat yaitu berserah diri kepada Allah. Kita sebagai manusia harus berusaha sekuat mungkin. Apapun hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerima dengan lapang dada. Allah akan memberikan jalan terbaik kepada hambanya. Beribadah secara hakikat yaitu dengan menggunakan jiwa, sehingga akan sampai kepada apa yang kita sembah. Yang keempat, makrifat. Makrifat yaitu mengenali diri sendiri sejak dini. Beribadah secara makrifat yaitu dengan menggunakan perasaan, sehingga tidak akan ada lagi penghalang antara kita dengan Allah untuk berubudiyah. Hadirin rahimakumullah. Setelah mengerjakan 4 hal untuk melakukan penyempurnaan ibadah, maka selanjutnya keimanan yang akan perlu kita sempurnakan. 3 hal untuk melakukan penyempurnaan ibadah. Yang pertama, apabila dia marah, maka kemarahan itu tidak akan menjauhkan dia dari suatu kebenaran.
Yang kedua, apabila dia ridha, maka keridhaan itu tidak akan menuju suatu kebatilan. Yang ketiga, apabila dia berkuasa, maka kekuasaan itu tidak akan merebut hak orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi dan pekertinya. Hadirin rahimakumullah, keimanan yang sempurna adalah keimanan yang memiliki rasa kasih sayang, empati, dan perhatian kepada orang lain. Demikianlah tausiah singkat pada sore kali ini. Maaf atas segala kekhilafan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.